Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa di konten Kandang Domba Saung Tani, konten edukasi dan motivasi diri. Kebetulan pagi ini saya lagi menjemur domba yang baru beres dimandikan. Dan kebetulan hari Sabtu ini banyak tamu tuh, kelihatan mobilnya dari Ciamis dan dari Tasikmalaya. Tapi kebetulan juga saya lagi ngurus domba pas tamu datang, jadi mumpung idenya tercetus, kenapa kita beternak dogar gitu, karena yang jadi pertanyaan para pemula seperti para tamu yang datang ke sini, kebingungan ketika pemula mau menjual hasil ternaknya. Pak, menjualnya apakah nanti diterima lagi oleh Saung Tani atau tidak? Itu pertanyaan umum yang sering dilontarkan pemula yang mulai akan beternak domba. Tapi kenyataannya dari 300 anggota grup BST yang sudah menjadi konsumen Saung Tani, sampai sekarang yang 1, 2, 3 tahun ke belakang sudah beranak pinak, berhasil dalam ternaknya, tidak pernah ada lagi yang menawarkan dombanya untuk dibeli lagi oleh Saung Tani. Artinya apa? Artinya mereka sudah bisa menjual sendiri. Karena apa? Karena kita berikan bimbingan, arahan bagaimana cara menjual domba hasil ternakan sendiri. Jadi mereka yang tadinya kebingungan sekarang sudah alhamdulillah bisa menjual ternaknya dengan gampang. Jadi bagi para pemula yang ingin beternak domba, jangan dulu memikirkan pemasaran. Pemula yang ingin beternak domba yang sama sekali belum paham tentang pemasaran. Pemasaran itu mah gampang. Tekniknya bisa langsung dijual ke konsumen, dijual ke bandar atau ke tengkulak, ataupun bisa ada momen-momen tertentu seperti ada momen akikah, kurban. Untuk jantan bisa dijual di sana. Bahkan momen penjualan yang sangat tinggi seperti sekarang ini adalah permintaan untuk Idul Kurban. Kalaupun untuk domba besar ada pesta peternak hari raya Idul Kurban, wajib peternak itu menjual hasil ternakannya pada saat ini. Yang kedua, untuk bakalan yang akan dijual itu momennya adalah setelah ba'da Idul Kurban. Kalau Idul Kurban itu pada bulan Zulhijjah, nah 1-2 bulan, biasanya bulan Muharram, pada saat turun hujan juga, awal musim hujan, banyak rumput, kandang-kandang peternak dan petani lain masih kosong, para pedagang kosong karena sudah habis di Idul Kurban dijual. Maka saat itu menjual bakalan, dan harga bakalan lepas sapi baik jantan maupun betina untuk penggemukan ataupun untuk pembibitan itu harganya melambung tinggi. Tidak ada bahasa turun setelah Idul Adha. Baik bitnak, baik bibit beranak ya, baik bibit, baik bakalan pejantan, semua harganya tinggi. Video yang saya di depan ini hanyalah pengantar untuk menyampaikan motivasi ini untuk peternak pemula yang kebingungan, belum apa-apa sudah dimana saya menjual. Nah, bukan begitu bro. Yang dipikirkan itu bukan bagaimana saya menjual nanti, itu paling gampang. Jual daging itu paling gampang, karena ujung-ujungnya walaupun beternak Garut, ujung-ujungnya adalah daging, Tapi ketika ada domba-domba yang hasil ternakannya gagah seperti ini, kasep seperti ini, mempunyai nilai estetika yang tinggi, mempunyai nilai hobi fun yang menyenangkan, maka nilainya ini akan lebih jauh daripada nilai harga sadaging-dagingna. Lebih jauh dari harga daging ya, atau untuk kebutuhan protein hewani. Nah, prinsip yang harus kita pegang sebagai pemula untuk belajar beternak domba itu dibangun frame pemikirannya bukan menjualnya dulu, itu paling gampang. Tapi bangun dulu bagaimana saya harus bisa belajar beranak pinak beternak domba Garut ini dengan mulus, dengan selamat, tanpa ada rintangan apapun. Contoh rintangan kematian, sakit,
kemudian bosenan, mentalnya mental tempe, kaburu elehan, kaburu bosen, kaburu jenuh, akhirnya berhenti di tengah jalan. Itu yang harus dibangun dan dipikirkan itu. Pertama, sikap mental harus disiapkan dulu. Bagaimana mental beternak domba itu bukan mental ecek-ecek ya. Karena apa? Karena melatih kesabaran, kedisiplinan waktu. Contohnya apa disiplin waktu? Ketika Anda biasa main pada sore hari atau nongkrong pada pagi hari ketika berlibur, ketika tidak ada kerjaan, kalau punya domba mah pagi-pagi sudah marab domba, sudah memberi pakan domba. Sore hari ketika lagi main di luar, jamnya memberi makan domba, Anda harus datang ke kandang dan harus memberikan pakan domba. Jadi mendidik disiplin waktu, mengasah kesabaran, mengasah keterampilan. Domba yang sakit harus terampil nyuntik, harus terampil ngobati dan lain sebagainya. Jadi frame pikirannya bagi pemula yang harus dibangun bagaimana supaya agar domanya sehat dulu ya. Kalau yang kecil menjadi besar, menjadi gemuk, sehat, jangan sampai mati saja. Bagi pemula itu sudah cukup. Karena banyak para pemula yang angan-angannya tinggi, hasratnya besar, beternak domba sampai kematiannya ada yang sampai 85% awal-awal. Nah, itu yang harus dibangun dulu bagaimana supaya merawat domba dengan baik, sehat, nanti akan beranak pinak. Begitu pemirsa. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.